Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anak santri sekalian, alhamdulillah malam ini kita mulai membuka pengajian kita, pelajaran kita setelah libur Idul Fitri ya. Mudah-mudahan semua sudah puas ya. Ada 20 hari di rumah ya. Ada ya, lumayan lama itu ya. Mudah-mudahan dengan ada rasa puas itu maka otak itu menjadi cerah dia ya, segar ya, hati tenang, dan mudah-mudahan ilmu itu mudah masuknya ya, insyaallah. Kita bersyukur, alhamdulillah hari ini malam Selasa ya. Ya Dias. Malam Selasa tanggal berapa? 13 ya. 13 Syawal. Iya. Betul. Iya. Betul 13 ya. Kalau tanggal Hijriah itu mulainya kapan, Raja? Dari maghrib. Begitu masuk maghrib, maka itu sudah hari baru ya. Jadi sekarang sudah terhitung tanggal 13 ya. Kalau kita tanggal 1 Syawalnya itu hari Rabu. Iya, betul. Hari Jumat kemarin tanggal berapa? 10. Sabtu, Ahad, Senin. Berarti 14 ya? 14 ya? 14. Alhamdulillah kita bersyukur tanggal 14 Syawal ini kita memulai pelajaran kita setelah libur hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk memahami ilmu dan mengamalkannya ya. Dan tidak ngantuk. Kalau belajar itu jangan jadi ngantuk jadinya. Ya Azam, betul duduknya ya, supaya tidak ngantuk. Pasang niat, ikhlaskan lillahi ta'ala. Salawat dan salam untuk Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini majelis pengajian, majelis kajian tafsir Al-Jalalain, majelis ketiga ya. Ya betul. Majelis yang pertama itu tema kita apa? Mengenai apa? Mengenai apa? Pangeran. Yang kita bahas waktu itu. Apa? Sejarah penulisan tafsir Al-Jalalain. Ya, Hasbin. Yang kedua apa? Apa temanya yang kedua? Apa? Metode ya, metode penulisan tafsir Al-Jalalain. Itu jangan lupa. Temanya pun lupa, apalagi isinya ya. Ya Allah. Nah, itu dua tema yang sudah kita bicarakan ya. Metode penulisnya. Penulisnya siapa? Masih ingat namanya, Pak Hari? Siapa namanya? Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Itu dia ya. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Ini dua ulama besar ya. Hidupnya pada abad keberapa Hijriyah? Masih ingat?
Wafik. Jalaluddin Al-Mahalli hidupnya pada abad keberapa? Wafik. Loh, abad ke-9. Ya, betul. Coba kalian cek, betul apa enggak jawabannya itu? Jalaluddin Al-Mahalli. Betul. Aufa? 8 sampai 9 Ustaz. 8 sampai 9. Nah, itu ya. Terus Jalaluddin As-Suyuti abad keberapa hidupnya? Yang mana yang apa? Al-Mahalli tadi. Al-Mahalli abad keberapa tadi? 8 sampai 9. As-Suyuti 9 sampai 10. Ya, itu. Terus yang mana yang santrinya? As-Suyuti. Berarti syekhnya itu Al-Mahalli. Masih ingat waktu syekhnya wafat, Jalaluddin Al-Mahalli wafat, berapa tahun usia As-Suyuti? 15 tahun. Ya seusia kalian lah ya. Seusia Ahmad sekarang. Ahmad berapa? Umur 14. Badannya yang besar ya. Faisal berapa usianya? Masuk 17. Badan kecil. Ya. Aupa? 15. 15. Seusia Aupa lah. Ya. Seusia Aupa. Jalaluddin As-Suyuti ketika syekhnya wafat ya. Terus masih ingat yang ditulis oleh Al-Mahalli dari mana ke mana? Coba Rizki. Dari Al-Mahalli. Al-Mahalli. Dari juz 30. Jangan dikarang-karang. Ciko. Masih ingat? Lupa. Dari juz 16 sampai juz 30. Dari surat apa? Surat Al-Kahfi. Ya. Bagian akhir 15 ya? Ya. Masih masuk juz 15 ya? Sampai surat An-Nas sampai akhir. Kemudian ditambah surat Al-Fatihah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi? Beliau diwafatkan Allah, ya. Maka ada santrinya yang sangat jenius, cemerlang, bernama siapa nama kecilnya? Abdurrahman. Ya. Waktu wafat syekhnya mungkin dia sudah ada cita-cita mungkin. Ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita menduga tidak langsung beliau tulis ya. Tidak langsung beliau tulis. Beliau tulis setelah beliau menjadi ulama besar. Dan dugaan kita itu semakin kuat karena beliau menulis tafsirnya ini berapa lama? 40 hari, 40 malam. Wah ya Allah. Sebentar atau lama itu? Sebentar ya. Sebentar itu. Artinya apa? Artinya beliau sudah seorang ulama besar. Bukan beliau tulis langsung ketika beliau masih berusia 15 tahun. Kemudian beliau berusaha supaya metodenya persis sama dengan metode yang digunakan oleh syekhnya, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Sehingga hampir tidak ada perbedaan antara
beliau dengan syekhnya. Betul ya? Perbedaan itu ada tapi sangat sedikit. Tidak lebih dari berapa? Tidak lebih dari 10 macam ya. Dan beliau berupaya menulis seperti gaya penulisan syekhnya. Kemudian tafsir ini dinamakan tafsir tahlili. Apa tahlil itu? Tahlil itu diuraikan satu persatu, dan juga dinamakan tafsir ijmali. Tafsir apa namanya? Ijmali. Jangan lupa ya. Ada namanya tadi tafsir tahlili, ada tafsir ijmali. Ijmali itu apa? Secara global. Tahu global? Secara garis besar. Lawannya apa? Ada namanya tafsir maudhu'i. Tafsir apa? Maudhu'i, dot ya. Maudhu'. Apa arti maudhu'? Judul, tema ya, maudhu'. Ada tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Misalnya tafsir tentang sholat, dikumpulkan ulama semua ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat, baru disusunnya tafsirnya. Dikumpulnya ayat-ayat yang berhubungan dengan nikah, baru disusunnya tafsirnya. Itu namanya tafsir apa tadi? Maudhu'i ya. Mim, waw, dot, waw, ain ya, maudhu'i. Bahasa Indonesia apa tadi? Maudhu'i apa tuh bahasa Indonesianya? Tematik. Berdasarkan tema. Kemudian tafsir Al-Jalalain ini tergolong tafsir bil ma'sur. Tafsir apa namanya? Bil ma'sur, hamzah ya, bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur itu tafsir menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ada ayat Al-Quran, dicari lagi ayat lain yang membicarakan tema yang sama. Itu namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian kalau tak ada dalam Al-Quran, dicari sunnah, hadis ya. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, itu juga namanya tafsir bil ma'sur ya. Atau ditafsirkan berdasarkan pendapat sahabat. Sahabat itu banyak yang ulama ya. Kalau ulama tafsir dari kalangan sahabat itu ada 3, masih ingat? 3 yang paling besar ya, karena mereka menjadi guru Al-Quran dan tafsir di kota-kota penting. Ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Kufah. Masih ingat? Kalau di Madinah siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Ini ulama tafsir ya, yang suaranya itu bagus sekali ya, Ubay bin Ka'ab. Jadi setelah Rasulullah wafat, beliau menjadi guru Al-Quran dan tafsir di Madinah. Dan beliau termasuk imam sholat tarawih yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Masih ingat ya? Masih ingat kan? Awalnya sahabat itu sholat tarawih
berkelompok-kelompok di sudut-sudut masjid, ya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab menyuruh supaya semuanya yang laki-laki sholat di Masjid Nabawi diimami oleh satu imam, supaya teratur. Imam yang ditunjuk oleh Umar adalah siapa namanya tadi? Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau itu ahli tafsir dari kalangan sahabat, dan beliau berdomisili di Madinah, kota Rasul. Ada lagi yang berdomisili di Mekah, yaitu sepupu Nabi. Siapa itu? Abdullah ibnu Abbas. Nanti belakangan beliau hijrah ke mana? Ke Thaif. Kalau nggak salah makamnya, kuburannya di Thaif. Ya, Abdullah ibnu Abbas. Tapi beliau lama di Mekah, menjadi guru Al-Quran dan tafsir. Kemudian ada lagi di Kufah. Siapa yang di Kufah? Di Kufah, ingat? Orangnya kecil. Pernah ditertawai sahabat ketika manjat pohon. Lalu kata Nabi, jangan kalian ketawa, karena kecil kakinya kan. Kakinya itu lebih berat, pahalanya itu daripada berat gunung Uhud, kata Nabi. Masih ingat? Siapa itu? Abdullah ibnu Mas'ud. Itu ya. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah sahabat yang menjadi guru Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Di mana tadi? Di mana tadi, Aswin? Di mana tadi beliau guru? Loh. Azam, di mana tadi? Nggak tahu nama-nama kota di dunia. Kota penting itu. Di mana tadi Ahmad? Kufah. Kufah itu di mana sekarang? Negara apa tuh? Masuk negara apa tuh? Ada negara Arab. Nama negara Arab. Hah? Arab Saudi ada. Kalau negara Arab aja ada. Apa negara Arab? Masuk negara Arab apa tahu? Apa tanah Arab itu? Kufah itu. Apa di tanah Arab itu? Tidak. Memang termasuk Liga Arab dia ya. Iya kan? Iya kan? Karena dia masuk mana dia tuh? Pagaran. Kufah masuk mana sekarang? Irak. Harus tahu petanya Ahmad ya. Nah, jadi di Kufah itu dulu pernah menjadi ibu kota khilafah. Ketika siapa khalifahnya itu? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu memindahkan ibu kota khilafah dari Madinah ke Kufah. Zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman ibu kotanya di Madinah. Pada zaman Ali bin Abi Thalib beliau pindahkan ke Kufah. Paham ya? Jadi ada 3 ya? Ada 3. Jadi kalau tidak ada pada sunnah misalnya, maka dicari apa pendapat atau keterangan sahabat. Tentu yang dicari itu sahabat yang ulamanya itu. Tidak semua sahabat itu ulama kan? Betul? Iyalah. Maka kalau tafsirnya itu berdasarkan pendapat sahabat, itu juga termasuk apa tadi? Tafsir apa namanya? Bil maksur. Ada tafsir itu tidak ditafsirkan dengan Al-Quran, tidak ditafsirkan dengan hadis sunnah, tidak ditafsirkan dengan pendapat sahabat, bahkan tidak dengan pendapat tabi'in. Kalau masih ditafsirkan dengan pendapat tabi'in, itu masih bil maksur. Ya? Tidak. Tapi ditafsirkan berdasarkan akal, berdasarkan ilmu, berdasarkan sains. Itu namanya tafsir birra'yi. Tafsir apa tadi namanya, Raja? Birra'yi. Apa ti ra'yun? Ra'yun apa artinya? Akal, pendapat, ya. Ra'yun itu pendapat. Ma ra'yuka? Apa pendapat Anda? Jadi pendapat itu kaitannya dengan apa? Dengan
akal, dengan hati. Ya. Jadi pakai akal dia. Dia tafsirkan Al-Quran itu pakai akal dia. Itu namanya tafsir birra'yi. Jadi kalau tafsir Al-Jalalain ini termasuk mana ini kira-kira kalau gitu? Tafsir bil ma'sur atau birra'yi ini? Bil ma'sur. Paham ya? Nah, itu sudah kita bicarakan mengenai metodenya itu ya. Hari ini kita langsung saja masuk kepada isi ya. Kita mulai membicarakan tafsir surat Al-Fatihah. Halaman 18 ya? Betul ya? Halaman 18. Tapi sebelum Fatihah itu ada lagi. Ada dalam surat An-Nahl ya? Ayat 98. Faiza qara'tal Qur'an. Coba teruskan. Aufa. Faiza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Apa itu perintahnya? Ada perintah situ? Ada. Faiza, maka apabila engkau, di situ mengguna fil madi, tapi di situ bukan berarti sudah, tapi akan. Cuma akannya itu sudah seperti sudah. Kenapa? Saking dekatnya. Ya. Maka digunakannya di situ fi'il madi ya. Padahal maksudnya bukan setelah membaca. Akannya itu sangat dekat. Faiza qara'tal Qur'an, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an. Kalau kita terjemahkan dengan mempertimbangkan kosakata fi'il madi itu, mestinya terjemahannya seperti ini. Maka apabila engkau telah membaca Al-Qur'an. Jadi baca dulu baru baca ta'awuz, ya kan? Tapi bukan begitu. Ya. Tapi cara menerjemahnya bukan seperti itu. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billahi, maka berlindunglah engkau. Fil apa itu fasta'iz? Fasta'iz itu fil apa? Fi'il amar. Ista'ada. Tasta'izu. Itu mukhatab ya. Ista'ada, memohon perlindungan. Tasta'izu, ya, menjadi fi'il amarnya ista'iz. Ini perintah. Sehingga nanti terjadi khilafiyah itu. Paham? Terjadi khilafiyah. Ibnu Sirin, pernah dengar nama itu? Pernah? Pernah ya? Hebat ini. Ulama besar juga nih. Mujtahid, tapi beliau tidak termasuk mujtahid yang 4. Kalau imam mujtahid yang 4 itu siapa? Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang 4. Selain beliau yang 4 itu masih banyak imam mujtahid. Termasuk Ibnu Sirin ini. Ya. Tapi ijtihad beliau itu tidak banyak pengikutnya. Paham ya? Jadi beliau berpendapat kalau kita mau baca Al-Quran itu wajib hukumnya membaca ta'awuz. Paham? Paham? Kenapa? Karena di situ fil apa tadi? Fil amal. Ada kaidah fikhiyah, al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu menunjukkan wajib. Tapi nanti ulama-ulama yang lain dengan dalil-dalil yang lain pula berpendapat
membaca ta'awuz itu tidak wajib, tapi sunnah. Siapa antara lain tuh yang mengatakan sunnah ta'awuz sebelum membaca Fatihah? Imam Syafi'i. Imam apa lagi? Imam Abu Hanifah. Ini dalam sholat ya, dalam sholat ini. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun nanti terjadi lagi khilafiyah, apakah disunnahkan membaca ta'awuz pada setiap rakaat? Tadi kita sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah tadi. Baca ta'awuz tadi? Baca. Rakaat kedua baca Fatihah lagi ya? Baca ta'awuz tadi? Rakaat kedua. Nah, itu terjadi khilafiyah. Ya? Terjadi khilafiyah. Nanti Abu Hanifah mengatakan tidak disunnahkan. Yang disunnahkan itu hanya pada rakaat pertama. Ahmad bin Hambal juga seperti itu. Tapi dalam fikih Syafi'i terjadi khilafiyah lagi. Itu ya. Dalam fikih Syafi'i terjadi khilafiyah lagi. Ya. Kalau Imam Syafi'i terjadi lagi. Tapi kalau menurut analisa Ustadz, yang Ustadz baca dibaca di dalam kitab beliau Al-Um ya, Al-Um itu fikih ya. Fikih itu kalau analisa Ustadz tidak salah, sudah lama ini Ustadz baca ya. Udah 6 tahun yang lalu ya. Terakhir ya. Ustadz apa betul Ustadz itu, dan ada di buku itu, di buku Salat dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf yang Ustadz tulis ya. Ada Ustadz tulis di situ. Di dalam Al-Um itu beliau nyatakan bahwa beliau katakan sunnahnya itu hanya pada rakaat pertama. Paham? Ya, pada rakaat pertama. Rakaat kedua dan seterusnya tidak disunnahkan membaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah. Tapi kalau kita lihat nanti dalam beberapa buku, di antaranya ya, Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah. Ya, itu disebutkan di situ katanya dalam fikih Syafi'i disunnahkan membaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah pada setiap rakaat. Ya. Nah, itu apa namanya itu? Khilafiyah. Ada pendapat yang lain? Imam Ahmad bin Hambal gimana dalam salat? Apa hukum membaca ta'awuz? Masih ingat? Apa? Pangeran ingat? Di buku Ustaz, di buku salat dalam perspektif ada. Coba kalian lihat nanti, ya. Apa katanya? Makruh, ya. Menurut Imam Malik, makruh membaca ta'awuz dalam salat. Nah, itu terjadi khilafiyah. Tapi kalau di luar sholat disunnahkan ya. Menurut Imam apa tadi? Imam Malik bin Anas. Baik. Itu mengenai ta'awuz ya. Jadi fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'iz. Itu tadi dalam surat apa tadi itu? Apa? Surat apa tadi? An-Nahl ayat 98 ya. An-Nahl. Lalu bagaimana kalimat ta'awuz itu terjadi lagi khilafiyah? Coba dengarkan ya. Di antara imam yang 4 ini terjadi khilafiyah lagi. Ada satu beda. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i berpendapat lafaz ta'awuz yang paling afdol adalah mengikut uslub Al-Quran. Uslub Al-Quran bagaimana? Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Oleh sebab itu, fasta'iznya itu kita tukar. Aku berlindung. Apa bahasa Arabnya tadi? A'udzu. Fasta'iz billahi tinggal jambung itu aja. Fasta'iznya itu kita ganti dengan a'udzu. Baru teruskan. Itu namanya mengikuti
uslub, mengikuti susunan kalimat Al-Quran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Paham? Menurut imam yang ketiga ini, inilah yang paling bagus mengikuti Al-Quran. Kalau begitu, kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, ta'awuz kita gimana kalau gitu? Seperti itu kan? Ya kan? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Paham? Tapi nanti menurut Imam Ahmad dengan alasan yang lain pula, ada hadis, ya, alasannya, maka kalimatnya itu a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Pernah dengar orang ngaji seperti itu? Pernah dengar ya? Qori juga ada ya. Di YouTube juga ada ya. Tapi itu mazhab apa tuh? Mazhab apa tuh? Hambali. Nah, ini ya. Kalau mazhab Syafi'i gimana? Mazhab Syafi'i gimana tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa seperti itu kata Imam Syafi'i? Karena mengikut apa tadi? Mengikut uslub Al-Quran. Mengikut susunan Al-Quran. Kemudian pernah, kalau nggak salah, yang ditegur itu Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi ragu-ragu namanya itu. Tapi yang jelas pernah ditegur oleh Rasulullah, Abdullah ibnu Mas'ud atau Abu Hurairah yang ditegur itu. Ketika sahabat ini membaca ta'awuz, tidak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini sudah lama juga Ustaz baca nih. Mungkin dia baca a'udzu billahi samil alim minasyaitonir. Langsung ditegur oleh Rasulullah. Bukan seperti itu saudaraku, kata Rasulullah. Tapi bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena seperti itulah dibacakan oleh Jibril kepada aku. Itu tadi, ayat tadi. Paham? Ayat tadi. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaiton. Ada asaminya? Enggak ada. Ya kan? Jadi ditegur Rasul. Paham? Ini harus paham ya. Kita itu harus paham. Melakukan ibadah, itu kan ibadah. Ibadah apa enggak tuh? Ibadah, harus berdasarkan ilmu. Ya. Itu tadi mengenai ta'awuz. Udah. Ta'awuz itu, apakah itu termasuk surat Al-Fatihah? Yes? Tidak, ya. Dia bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Apakah dia termasuk bagian surat yang lain? Tidak. Cuma ada tadi sebagian ya. Di dalam surat An-Nahl. Tapi dia bukan dalam bentuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi dalam bentuk perintah. Paham? Paham ya? Paham ya? Itu mengenai ta'awuz. Ta'awuz apa artinya? Aku berlindung dengan Allah dari godaan setan, dari setan. Ada situ godaan. Dari setan lah, mau godaan, mau tempelengannya, mau apa ya. Ya, bukan hanya dari godaannya saja ya. Iya kan? Pokoknya yang berbau-bau setan ya. Setan itu apa? Setan. Anak cucu iblis. Iblis itu siapa? Masuk bangsa jin atau bangsa manusia atau bangsa malaikat? Bangsa jin ya. Bangsa jin berarti. Ya, suku sekatnya jin ya. Ya, bukan manusia ya. Bukan malaikat ya. Paham? Paham ya? Itu setan ya. Tapi itu setan yang asli. Ada setan yang kalau mas asli, mas apa? Yang tak asli itu. Mas apa namanya? Hah? Mas apa namanya?
Yang tidak asli. KW, bahasa apanya apa? Palsu. Ya, apa lagi? Mas apa lagi? Selain mas palsu. Hah? Mas apa lagi? Bukan mas Jawa. Mas Jawa lain lagi. Kalau mas Jawa itu lebih mahal lagi dia. Ya, itu tanyalah ibunya. Mau apa enggak jual emas ini 1 miliar? Enggak mau dia itu. Ya, berarti mahal ya. 10 miliar pun enggak mau dia. Ada sini orang Jawa. Ah, ini Aupa. Ayahnya Jawa kan? Ya. Ah, tanyalah ayah Aupa itu. Mau Pak, saya bayar 10 miliar nih. Emas Aupa. Pasti enggak mau dia ngasih ya. Jadi mahal berarti kan? Enggak bisa dibandingkan dengan emas perhiasan itu ya. Emas perhiasan itu murah itu. Ya. Itu ya. Setan ya. Setan. Aku berlindung dengan Allah. Pakai dengan ya. Pakai dengan Allah. Allah itu ada wujudnya dalam bentuk jasad? Tidak. Jangan ketika membaca itu langsung dibayangkan ada macam raksasa mengawal kita. Ya Allah, azam. Jangan macam itu ya. Karena dia supaya dikawal oleh yang gagah perkasa, dibayangkannya Tuhan itu. Itu syirik namanya. Paham? Enggak boleh. Jangan dibayangkan sesuatu. Kalau masih terbayang, itu enggak betul. Paham? Paham ya? Kalau masih seperti ini, seperti itu tak betul. Itu bukan Tuhan ya. Tuhan itu tidak bisa terbayangkan. Tak pernah terlihat, tak pernah terdengar, tak pernah terpikir, tak pernah terbetik di hati, tak pernah terlintas di hati. Kalau terlintas seperti ini, seperti itu bukan Tuhan. Paham? Maka kita berazam, beriktikad di dalam hati kita itu, dengan membaca ta'awuz itu, kita secara sempurna menyerahkan diri kita kepada Allah, dan kita yakin kita dilindungi Allah dari setan yang terkutuk. Itu dilindungilah itu. Paham? Paham ya? Jangan pula dibayangkan nanti dilindungi oleh billah, dibayangkannya pula lafzul jalal. Allah itu yang melindungi dia. Syirik lagi itu. Itu tulisan. Itu tulisan nama, bukan itu Tuhan itu kan? Tuhan itu hakikatnya tidak bisa kita ketahui. Oleh sebab itu jangan dibayangkan bagaimana hakikatnya, tapi yakini bahwa Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak, maha melihat, maha mengetahui, maha melindungi, maha segalanya. Lalu karena dia maha segalanya, maka dia melindungi kita, maka kita pun selamat. Paham ya? Begitu ketika membaca ta'awuz. Kalau seperti itu keyakinan kita, yang etikat kita, maka insya Allah kita selamat dari gangguan setan. Paham ya? Bukan hanya setan anak cucu iblis, termasuk minal jinnati wan nas. Karena setan itu sebetulnya apa artinya? Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari agama. Segala sesuatu yang ingin menyesatkan kita. Itu setan. Setan itu adalah segala sesuatu yang berupaya menjauhkan hamba dari Allah. Itulah dia setan itu. Paham? Itulah dia makna setan. Jadi ketika kita membaca ta'awuz, harus sampai seperti itu i'tikad kita. Barulah betul bacaan kita itu. Barulah kita mendapat keselamatan. Tapi kalau kita baca tak ngerti kita, itu namanya sama dengan burung beo tuh. Ya, burung beo. Pencuri pun datang, Assalamualaikum. Masa pencuri ucapkan salam kan? Ya. Orang mau mencuri ke rumah tuannya itu, Assalamualaikum. Karena itu yang tahu dia kan? Nah, itu yang tahu dia. Yang datang orang bukan Islam, Assalamualaikum. Wah, ketawalah kawan tuh kan. Ya.
Itu namanya BO ya. Jadi jangan macam itu kita ya. Kita itu harus paham semua kalimat yang kita baca dalam beribadah, barulah kita mendapat hikmah, barulah kita mendapat pahala ya. Barulah kita mendapat perlindungan tadi ya, dengan membaca ta'awuz dan memahami maknanya. Itu saja ya. Jadi malam ini alhamdulillah sampai situ saja. Kita anggap selesai itu ya. Membaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah. Insyaallah besok akan kita lanjutkan masuk pada ayat pertama ya, basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aminkan doa ya. Kita persilakan Aupa Zakwan untuk memimpin doa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر وأنت الميسر يا معين يا منير يا نسير يا خير الناصرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.